Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan hikmah, dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Semoga kita semuanya melaksanakan puasa sampai selesai ini dengan lancar dan bisa memperbanyak amal ibadah kita, serta bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kultum hari ini kita membahas mengenai membumikan Al-Quran, dengan tema membumikan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam yang utama, yang paling utama. Di ajaran kita, dasar hukum kita itu adalah ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu. Tapi yang menjadi sumber utama adalah Al-Quran. Tentu kita harus memahami Al-Quran terlebih dahulu supaya kita mengetahui ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Tentu dengan cara membumikan Al-Quran. Apa maksud dari membumikan Al-Quran itu? Maksud dari membumikan Al-Quran itu adalah berasal dari kata bumi, kan? Maksudnya apa? Jadi Quran itu tidak hanya sekedar di awang-awang saja istilahnya, tidak hanya menjadi bacaan saja, tapi kita juga bisa memahami, mengamalkan isi-isi Al-Quran tersebut. Ini jadi jangan sampai kita hanya di lisan saja, tapi tidak masuk ke hati membaca Al-Quran. Ya boleh membaca Al-Quran, belum bisa memahami maknanya. Itu untuk orang awal saja, awal untuk belajar Al-Quran. Tapi untuk selanjutnya kita harus memahami isinya, bisa mengamalkannya. Nah, itulah membumikan Al-Quran. Setelah itu kita bisa mengajarkannya. Di awal tadi, di pembuka sudah saya sebutkan, khairu man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang bisa wa 'allamahu, yang bisa mengamalkannya, yang bisa mengajarkannya. Itu maksud dari juga membumikan Al-Quran. Jadi kita selain belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang baca Al-Quran, tapi kita bisa mengajarkannya, bisa mengamalkannya. Nah, itu maksud dari membumikan Al-Quran dimanapun. Ya, kalau kita tidak semuanya, kita bisa sedikit-sedikit, tidak harus langsung. Misalkan tentang ajaran sholat, sudah diajarkan dalam Al-Quran. Adapun tata caranya dijelaskan dalam hadis. Dan kita tahu, tapi kita juga bisa melaksanakannya. Bahwasanya sholat itu kan wajib. Sudah jelas di dalam Al-Quran, sholat itu wajib. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengamalkannya? Ya kita harus juga mengimplementasikannya. Dengan sholat juga, kita harus juga melaksanakan sholat. Nah, kita sudah tahu sholat wajib, ya kita harus sholat. Itu bukti dari mengajarkan amal-amal Al-Quran, bukti dari membumikan Al-Quran. Kalau kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi kita tidak
pernah sholatnya masih bolong-bolong, lah itu belum membumikan Al-Quran namanya. Itu belum mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Nah itu baru sedikit, belum semuanya, belum ajaran-ajaran yang lainnya. Nanti ada mengenai zakat, mengenai sholat, dan amaliyah lainnya yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, itulah tujuan dari membumikan Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun sumber hukum Islam yang kedua itu kita kan ada hadis juga. Nah, itu sebagai penjelas atau pelengkap dari Al-Quran. Ada ijtihad yang meliputi ijma dan qiyas tadi. Nah, itu hanya sebagai penjelas Al-Quran. Pokok utamanya di Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita mau mengetahui lebih detail mengenai ajaran-ajaran Al-Quran, kita harus juga mempelajari hadis. Seperti tata cara sholat, tata cara wudhu. Nah, itu semua ada di hadis. Terus jika ada hukum baru yang belum ada, maka ada ijtihad. Tapi semua dalilnya itu ada di Al-Quran dan hadis. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu bagaimana kita caranya untuk bisa membumikan Al-Quran tersebut? Nah, itu tadi caranya dengan memahami hadis, memahami ijtihad itu, supaya kita bisa mengamalkannya. Inilah tujuan dari membumikan Al-Quran. Semoga kita semua ini bisa membumikan Al-Quran dengan cara kita belajar terus. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, ya kita belajar dulu tata cara membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa, baru kita belajar isi-isinya. Tentunya dengan tafsir-tafsir Al-Qurannya. Banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran itu. Ada tafsir Al-Misbah karya Imam Al-Hajj Quraisy Shihab, ada tafsir Munir, ada tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali. Nah, itu adalah tata cara kita memahami isi Al-Quran melalui tafsir-tafsirnya, supaya kita bisa memahami isi-isinya dan bisa mengamalkannya atau mengerjakan isi-isi dari Al-Quran tersebut. Mungkin untuk kultum hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmah dari kultum ini tadi. Awal hingga akhir mungkin banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas? Yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma. Baru, sehat, alami.